teori pendidikan yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala terkait dengan sifat semua ucapannya di dalam Al-Quran serta diabadikan di dalamnya. Di dalam firman Allah Ta'ala berbunyi, "Mayat tiqo'in hawa huwa ila wahyu yuha." Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi semua diucapkan oleh Nabi bersambung dengan wahyu Allah. Di antara disampaikan Nabi SAW terkait dengan teori pendidikan dan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Nabi SAW telah bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi hisal." Hendaknya didik anak-anak kalian terhadap 3 hal. Ala hubbi nabiyikum, untuk cinta kepada nabi kalian, wa ala hubbi ahli baiti nabiyikum, dan untuk cinta kepada keluarga nabi kalian, wa ala tilawatil Qur'an, dan untuk cinta kepada Al-Quran. Dikatakan memang ulama kalau seumpama hadis itu yang menjadi teori pendidikan terutama dan terbaik, kemudian para habaibnya sudah tidak ada, bagaimana kita akan menerapkan? Kalau seumpama habaibnya sudah terputus, maka bagaimana kita menerapkannya? Bagaimana pula maksud dan tujuan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana itu termasuk hadis-hadis yang terakhir yang beliau sampaikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bukan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim itu lebih sahih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, di mana beliau sampaikan, "Innama ana nurul maqbul." Aku ini adalah manusia yang pasti akan mati. Yusiku an ya'tiya Rasulullah ifauji, yang mungkin sebentar lagi akan datang utusan dari Tuhanku untuk menjemput ajalku, dan aku iakan permintaannya. Wa ana tariqu fikum astaqbali, dan aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk zamannya Nabi, bukan zamannya Sayyidina Ahmad Muhajir, tapi untuk selama-lamanya. Kalian kalau berpegang teguh dengan keduanya ini, kalian akan selamat dan tidak tersesat. Apa itu 2 pusaka yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita berpegang teguh dengan keduanya, dari zaman sahabat sampai zaman tabi'in, sampai zaman sekarang, sampai zaman nanti? Siapapun yang berpegang teguh dengan keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kitab Allah, fihi an-nur, di situ ada cahaya, wal huda, dan di situ ada petunjuk, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Uzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan ya kalian terkait dengan keluargaku. Uzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan ya kalian dan keluargaku. Uzakirukumullah fi ahli baiti, dan aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku. Itulah yang disampaikan Nabi, saya terjemahkan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau seumpama habaib sudah terputus, sudah tidak ada lagi, terus siapa yang kita pegang? Saudara, Nabiul Masdud wa Wassadul Masdud, yang beruntung bagi mereka yang mencintai keluarga Nabi, mengikuti jejak mereka yang terus berpegang teguh dengan ajaran kakek moyangnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Semoga kita termasuk mencintai mereka. Sehingga dengan kita mencintai mereka, berarti kita masuk seperti yang dikatakan dan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam hadisnya, di dalam perkataannya, bahwasanya mencintai yang lebih akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama akan berkah harta bendanya, yang kedua akan bahagia hidupnya, dan yang ketiga akan meninggal dunia kepada kesopanan. Dan semoga kita bukan termasuk yang disampaikan oleh Nabi, mereka yang tidak mencintainya, yang berarti mereka itu adalah seorang yang ada pada dirinya tanda-tanda munafik. Di mana dia salah dalam hadisnya, "Man ahabbakum fa huwa mu'min, wa man abghadakum fa huwa munafik." Siapa yang mencintai kalian berarti dia seorang mukmin, dan siapa yang membenci kalian berarti dia seorang munafik. Semoga itu terhindar daripada sifat kenifakan, dan semoga kita semua termasuk yang diberi
dibaluti dengan keimanan hati kita sehingga kita menurunnya dengan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya hormati, saya menjaga Habib Husin bin Ali Harun bin Ahmad Al-Attas bin Farhan Al-Jufri bin Ali Al-Haddad Putrahman Haddad dan semua para habaib yang maaf saya sebutkan satu-satu, tapi kami yakini tambah banyak habaib, tambah banyak rahmat yang diturunkan bukan karena mereka mulia, tapi karena Datuknya yang mulia sehingga kita berkat kemuliaan dan kecepatan pada kemuliaan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta saya ta'adilkan para alim ulama, para kiai, para ustaz yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bahwasanya syariat Nabi kita Muhammad adalah yang terbaik. Kita tahu bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Dengan akhlak tersebut kita masih menghormati kepada yang lebih tua dan masih ada anak-anak berbakti kepada tua dan orang tua yang menjadi tauladan dan menjadi imam bagi keluarganya. Mereka yang dikatakan oleh Imam Ghazali sasaran setukang Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari diri Nabi kita Muhammad ada dari para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, kita doa kepada ulama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut dan diri para ulama. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Yang demikian itu dikatakan oleh beliau berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani di dunia kulluhu jalisan yaumil qiyamah. Yang barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim seakan-akan yaitu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim seakan-akan yaitu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan alhamdulillah pada malam ini. Alhamdulillah banyak para ulama, di antaranya guru kita bersama Yunus Udin dan juga semua para ustaz, para kiai, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namun orang yang terhormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga ulama kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, tambah semangat ibadah dan dakwahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada mereka para ulama Nabi Muhammad kelak nanti di padang mahsyar sehingga kita termasuk selamat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, para kakanda, para adinda, takmir masjid dan semua pengurusnya. Alhamdulillah pada malam ini senang gembira bahagia saya bertemu dengan saudara kami yang ada di Depok ini. Alhamdulillah, walaupun dari Jakarta 1 jam lebih, hampir 2 jam karena macet, disangkakan sudah 200 kilo. Padahal berdekatan saja. Sangat penuh di jalan, macet di jalan, sehingga yang semacam itu bikin stres. Alhamdulillah, kami walaupun orang jauh di pelosok sana, tapi kami masih bersyukur hidup di sana karena masih ada macet. Mau kemana-mana mudah. Tapi setiap kampung, setiap tempat, setiap keadaan, setiap kota pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang patut untuk kita laksanakan hanya bersyukur saja. Saya bersyukur karena menjadi orang di pelosok sana dan nanti bersyukur karena nanti berada di sini. Walaupun di sini banyak macetnya, tapi kok lebih banyak di sini. Walaupun macetnya banyak di sini, tapi presiden ada di sini. Sedangkan di Jawa sana jauh dari Bapak Presiden. Itulah sesuai dengan ciptaan Allah SWT kepada semua makhluknya dan keadaan semua ada kelebihan dan kekurangannya. Semoga kita termasuk sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, bukan yang suka mengeluh, bukan suka bersabar, tapi kita itu masuk bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah sendirilah yang mengatakan dan menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian begitu, kalian siapa? Kita semuanya. Semuanya. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti penuh dengan nikmat. Cuma yang tidak mengetahui dirinya itu tidak penuh dengan nikmat, berarti dia itu adalah hamba Allah yang kurang bersyukur. Harusnya tidak ada seorang pun di antara kita kecuali harus bersyukur. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan semua makhluknya, mohon maaf, tanpa terkecuali. Yang habaib, yang kiai, yang tampan, yang biasa saja, yang tinggi, yang pendek, semuanya Allah ciptakan semuanya itu dengan satu konsep. Tidak ada beda. Kalau seumpama berbeda, baik itu status sosialnya itu membedakan
tujuan yang hakiki daripada penciptaan manusia, maka niscaya Allah tidak maha adil. Tapi ternyata Allah sudah menetapkan dirinya adalah zat al-adil, zat yang maha adil. Sehingga apa konsep yang digunakan Allah Ta'ala untuk menciptakan semua ciptaannya dan semua ketentuan takdirnya, begitu pula semua keadaan yang mengiringinya, semua data ini adalah setiap orang pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ulama ada kelebihannya, banyak kelebihannya, tapi banyak juga kekurangannya. Para pengusaha banyak kelebihannya, tapi banyak juga kekurangannya. Orang awam banyak kelebihannya, tapi banyak juga kekurangannya. Semua manusia, siapapun dia, mau yang kaya, miskin, semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang hebat itu, yang mulia itu adalah mereka yang mengakui, mereka yang mengetahui, mereka yang meneliti akan kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga dia bersyukur kepada Allah. Sehingga pantas kalau kemudian para ahli sufiyah dia berkata begini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu akan dirinya, maka berarti dia itu tahu akan zat Allah SWT yang maha mulia, yang segala-galanya itu. Dan tidak mungkin itu akan terjadi kecuali dengan keinginan di dalam kami. Yang menjadi sebab kita itu tahu bahwa kita bersyukur atau tidak adalah ilmunya kita. Kadar berapa yang kita dapatkan, dengan kadar itulah yang akan kita ketahui diri kita ini termasuk bersyukur atau tidak. Kita lihat banyak di antara kita, baik itu suaminya, istrinya, semuanya mengeluh, termasuk bersyukur. Banyak di antara kita, masyarakatnya mengeluhkan tentang pemerintahnya mengeluhkan masyarakatnya, semuanya berarti mereka adalah hamba-hamba yang tidak bersyukur. Karena Nabi Muhammad dia telah menyampaikan kepada kita semua, kun ma'al khalqi ka'la khalqah. Jadi kamu makhluk seakan-akan tidak ada makhluk, tapi yang ada kita bersama Allah. Manusia yang lainnya, suamikah, istrikah, orang tuakah, tetanggakah, ustadzkah, semuanya itu adalah garisan pena Allah, ketentuan Allah. Bagaimana kita meresponnya? Sehingga kalau kita bisa meresponnya dengan bersyukur, sebagaimana Nabi kita Muhammad ketika beliau itu sholat pada malam hari dalam keadaan selesai salam, lanjut sholat lagi, selesai salam, lanjut sholat lagi, tak ada hentinya. Sehingga Sayyidatuna Aisyah merasa kesian, maka kemudian beliau menegur, ya Rasulullah, mulai tadi kamu sholat tidak ada istirahatnya. Bukankah engkau seorang hamba, seorang nabi, seorang rasul yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bahwasanya engkau telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Mengapa beribadah seperti ini lagi? Sampai melebihi yang lainnya, maksudnya. Padahal itu adalah seseorang yang sudah dijamin, seorang nabi, seorang rasul, bahkan bukan cuma seorang nabi dan rasul, tapi dia adalah pemimpin pada seorang nabi dan rasul, bahkan semua alam semesta tercipta karenanya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah aku tidak senang kalau kemudian aku menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karenanya jangan kita merasa cemawa dengan keilmuan kita, ibadah kita, gelar kita, seorang kiai, seorang habib, seorang yang lain sebagainya. Jangan, karena ada kekurangannya. Kalau kekurangannya itu yang ada pada diri kita, habis itu. Tapi kalau kelebihannya itu yang ada di kita, lalu kita mensyukurinya, berarti kita termasuk la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi alhamdulillah termasuk yang di antara harus kita syukuri adanya masjid ini. Ini tidak mudah. Kenapa saya kata tidak mudah? Karena paling sulit untuk kita dapatkan anugerah daripada Allah bukanlah istri yang cantik, anak-anak yang tampan, ataupun harta benda yang melimpah, tidak. Tapi yang sulit untuk kita dapatkan adanya hidayah. Mereka yang mau bangun, mereka yang mau wakafkan, mereka yang mau beli tanah untuk masjid, mereka yang mau tinggal di masjid, mereka yang mau beribadah di masjid, itu tidak mudah. Nabi Muhammad tidak memiliki. Nabi Muhammad yang begitu sayangnya, cintanya pada umatnya, tapi dalam hal hidayah Nabi Muhammad tidak mempunyai hak prioritas. Yang mempunyai hidayah adalah Allah. Oleh karena saya katakan bersyukurlah kepada Allah karena ada di masjid ini. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya setiap kelebihan ada kekurangan. Kelebihannya di masjid alhamdulillah yang paling dekat dengan masjid insya Allah yang paling aman. Terjadi bencana yang paling dekat masjid insya Allah aman. Biasanya kalau terjadi bencana di mana-mana, yang paling aman itu di mana? Masjid.
Yang paling awal ya masjid. Tapi hati-hati. Kalau seumpama masjid kemudian dikumandangkan azan tapi yang di samping masjid tidak sholat di masjid, hati-hati. Takutnya pas lagi mati nanti, setelah dia itu mati nanti, ketika jenazah itu akan dibawa ke masjid, tidak bisa masuk kami tolak oleh masjid. Itu yang kita takutkan. Mohon maaf, jangan kita katakan bahwasanya batu-batu ini yang kita bangun ini kemudian tidak akan memberi kesaksian kepada kita, kemudian tidak akan berbuat sesuatu kepada kita. Pada Allah Taala berfirman, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala." Semua nabata, semua benda mati, semuanya dia akan memberi kesaksian. Bahkan kulit kita ini yang sekarang kita rawat, terserah apa kata kita, mau mati nggak mati, mau glowing nggak glowing, apa terserah kita, tapi nanti tidak lagi. Sehingga Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, Allah Taala firman, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina." Qalu attaqaka Allah alladzi attaqa kulla syai'. Berkata mereka kepada kulit-kulit mereka, kenapa kau menyaksikan memberikan kesaksian kepadaku terkait dengan kesaksian tidak baik? Apa itu kulit? Kulit yang dia tanpa ada matanya, tanpa ada mulutnya, tapi nanti diberikan kesaksian atau tidak? Atau atas kita? Kebaikan disaksikan, keburukan juga akan disaksikan. Kenapa menyaksikan semacam ini kepadaku? Bukan aku rawat engkau dulu waktu di dunia. Apa jawabannya? Antara Allah, bukan aku yang mau, tapi zat yang di atas sana yang mau. Dialah yang berkehendak, dialah yang mengizinkan sehingga aku bisa memberikan kesaksian dan bisa berbicara seperti ini karena zat yang berkehendak. Mau bicara apa kita? Oleh karena maaf, sekarang ini kita terlalu banyak terkait dengan orang lain, terkait dengan istri, apalagi sekarang ini sudah zaman yang suami takut istri. 85% menurut penelitian yang ada itu takut kepada istrinya, ataupun mereka masuk di grup istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar enggak bisa saya berani, tapi di depan istrinya itu banyak. Jangan apa kalau urusan dunia tidak masalah, tapi urusan jangan. Urusan anak pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, urusan anak pacaran tidak pacaran, jangan kita ikut mereka, kita tanggung jawab. Kenapa begitu beratnya seorang suami itu menanggung mas'uliyah pertanggungjawaban depan Allah Taala? Karena semua yang dilakukan oleh anak kita, baik laki maupun perempuan, kita tahu tidak bisa memarahi, tapi kita tidak menegurnya, dan semua yang dilakukan oleh istri kita, daripada semua kemaksiatan, lalu kita diam saja, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Beda kalau kita berbuat maksiat. Kita suami berbuat maksiat, istri kita melihat tahu, dia tidak akan dosa juga seperti kita berdosa. Tapi kalau mereka berdosa, kita tidak menegurnya, kita tidak melarangnya, kita tidak menceraikannya, maka kita juga menanggung dosanya. Silahkan. Apa yang saya sampaikan ini cuma saya sampaikan, hidayah hanya di tangan Allah. Saya cuma menyampaikan saja. Inilah yang disampaikan Nabi Muhammad, ini yang disampaikan Al-Quran. Silahkan, kita boleh takut kepada istri, tapi kalau urusan akhirat tidak. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bisa bijak, paling bisa sabar, paling bisa open kepada istrinya, itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga Pak, Sayyidatuna Aisyah memberikan kesaksian, Nabi Muhammad di antara kita, para istri-istrinya dan keluarganya melebihi daripada kalian dengan keluarga kalian. Nabi Muhammad masuk dalam rumah, lihat istrinya sedang menjahit, diteruskan jahitannya. Sedang menyapu, diambil sapunya, diteruskan menyapunya. Sedang cuci piring, sedang cuci, teruskan ada salam. Saya bilang Maimunah ketika akan naik unta, agak tinggi unta, maka dia sama memberikan pahanya untuk dinaikinya. Kalau saya unta dari naik ke atas, ada tidak kita sebenarnya. Tapi lihat bagaimana kata saya Aisyah. Tapi kalau sudah dikumandangkan azan, maka dia mengambil itu dan meninggalkan kita seakan-akan tidak pernah kenal dengan kita. Ketika salah satu daripada kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia menegurnya dan seakan-akan tidak ada hubungan antara kita dengan dia. Itulah yang kita tahu. Karena memang benar disebutkan ma'akraman nisa illa karim wa ma'hanahunna illa lain, tidak memuliakan seorang wanita kecuali orang mulia. Alhamdulillah dari sisi ini kita insyaallah semuanya sama. Memuliakan istri sampai dari saking memuliakannya sampai takut luar biasa. Banyak di antara para suami sekarang ini mohon maaf kalau cuma doakan
Saya doakannya ada punya istri lagi. Pas waktu diambil, dari sana takutnya menjaga istrinya. Insya Allah dan masih muliakan. Tapi masalahnya memuliakan itu sebatas di dunia dan keduniaan. Jangan sampai terkait dengan dosa. Kalau sudah terkait dengan dosa dan prinsip, kita harus tegas dalam hal ini. Karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Oleh karenanya, itu yang pertama. Tidak hanya mudah mengumpulkan niat untuk membuat masjid ini. Nggak mudah. Setan itu pasti tahu. Sebelum terucap dia sudah tahu. Sehingga kan dihadap. Tidak akan dia biarkan kampung ini punya masjid oleh setan, tidak akan biarkan. Silakan kalau kita boleh kita melihat kepada sejarah. Kenapa ada masjid di sini? Ya pasti banyak peperangan antara malaikat dan setan sampai ada masjid. Kalau nggak percaya tanya pada Kiai Najmuddin. Ya, jadi sudah beri kesaksian pada kita. Karena bagaimana setan itu dari saking bencinya kepada kita, sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kalau seumpama kita manusia ini tidak dijaga oleh sebanyak 7 malaikat hafadhah, sehingga kemudian kita tidur nggak ada binatang masuk hidup kita, mungkin kita pada itu lubang, tapi lubang tempat yang disenangi oleh binatang, tapi itu kan ada masuk ketika kita tidur. Kenapa? Ada malaikat hafadhah. Dan katanya pula, kata Nabi, kalau bukan karena malaikat hafadhah yang menjaga kalian, maka niscaya tidak ada seorang pun manusia yang hidup di muka bumi ini. Kenapa? Semuanya akan dibunuh oleh setan dengan cara dicincang-cincangnya dari saking dendam musuhnya kepada datuknya Nabi Adam, yaitu datuk kita, orang tua kita semuanya. Tidak akan jalan. Satu kebaikan yang kita lakukan, apa kata Nabi SAW? Jazaa'ul hasanah, hasanatu ba'daha. Kalau kita melakukan satu kebaikan saja, itu akan menjadi sebab kebahagiaan. Tidak akan biarkan kita bahagia, sehingga akan dijadikan ribut antara suami istri yang pertama dilakukan oleh setan. Kemudian dijadikan mereka itu tidak bersyukur, dijadikan mereka itu takut kepada kefakiran, tidak yakin pada Allah dengan jaminannya terkait dengan rezeki. Itu adalah setan, tidak akan biarkan. Yang pertama, apalagi pembangunan masjid itu terkait dengan uang alias fulus. Bil fulus syai mulus. Dengan uang itu semuanya itu jadi gampang. Ada uang, semuanya gampang. Mau di mana saja, semuanya gampang. Ada uang, yang penting fulus. Kalau sudah terkait dengan fulus, mohon maaf, ibadah sholat itu sulit untuk kita laksanakan dan terpaksa masih kita melaksanakannya. Tidak enak kita melaksanakannya. Karena apa? Masih dibalut dengan hawa nafsu. Tapi kita bilang setannya satu. Haji umroh, setannya satu. Sabar pada istri, setannya satu. Semua amal ibadah setan satu. Tapi kalau sedekah 70 setannya. Mau bantu masjid 70, itu mengeluarkan uang 5.000 saja. Itu sulit banget keluarnya itu. Karena tidak akan keluar sedekah kata Muhammad kecuali sampai melewati 70 setan. Berarti apa? 70 bisikan, 70 godaan, 70 penjerumusan. Dia bisa melewatinya semuanya, bisa melawannya semuanya, baru dia bisa melaksanakan sedekah. Oleh karena itu dikatakan sedekah itu adalah sebuah amal yang paling ajaib daripada syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi melalui nabi-nabinya. Itu adalah sedekah. Sedekah itu satu-satunya amal. As-sadaqah la siyama as-sadaqah sir. Sedekah itu apalagi yang sedekah dengan dilakukan dengan rahasia, tudfi'u ghadabar rahman, bisa memadamkan amarahnya Allah. Enggak mudah Allah marah. Allah murka itu kalau seumpama dosa yang dilakukan itu sampai 7 dosa yang termasuk dosa besar, di antaranya syirik, durhaka sama orang tua, berzina, minum khamar dan sebagainya, baru Allah akan murka. Kalau dengan sedekah, maka murkanya pun Allah itu akan luntur karena sedekah. Sehingga apa? Orang sholat banyak, masyarakat sholat banyak, masyarakat puasa banyak, Senin Kemis banyak, puasa dahar banyak, tapi masyarakat yang cuma sedekah sedikit. Kenapa? Saya tanya. Tidak mudah. Saya punya kenalan. Dia itu bajingan. Saya nggak pernah ketemu, tapi saya punya kenalan, dia cerita tentang orang ini. Seorang bajingan, penipunya ulung, miliaran rupiah ditipu. Dan yang ditipu itu bukan orang biasa, para kiai ditipu, para habib ditipu. Sudah, itu sudah dosa besar.
Ditambah lagi dia ngaku habaib. Ditambah lagi dia kawin sama Syarifah. Ditambah lagi dia berzina dengan anak tirinya Syarifah. Coba lihat begitu besarnya, bejatnya orang ini. Tapi sampai dia meninggal umur 71 tahun tidak tersentuh dengan polisi. Aneh itu. Karena kalau sekarang selamat tunggu tahun depan. Tahun depan selamat tunggu sebentar lagi. Sebelum meninggal pasti akan merasakan. Kenapa? Ma'asal aku musibah itu kopi maka sahabat. Nah ini itu. Tapi herannya ini sampai mati. Kenapa nggak pernah tersentuh dengan polisi? Nggak pernah di penjara. Akhirnya saya teliti ternyata sebelum dia beraksi setiap pagi sudah berwudu. Tapi kenapa? Akhirnya apa? Sambil maksudnya sudah berdulu ya. Ini kebetulan ini sebuah ikroh yang saya tak ambil, sebuah hikmah yang saya tak ambil. Tidak bakal mati selamat. Daripada apa yang disabdakan Allah Taala dan Nabi Muhammad SAW dikecualikan ini yang terus dikecualikan. Saudara, sehingga kalau kita mempunyai anak gemar saudara berarti dia akan menjadi orang kaya. Tapi kalau kita punya anak kemudian dia itu seorang yang pelit, kita lihat 3 tahun yang lalu dari mulai tahun 2019 akhir sampai tahun 2022 tahun lalu itu adalah masa-masa yang tersulit dalam kehidupan kita, yaitu masa-masa corona. Kita dilarang untuk keluar, kita dilarang untuk beraktivitas dan sebagainya demi kemaslahatan kita semuanya. Subhanallah, kita lihat para pengusaha itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama bangkrut, itu banyak. Belum 3 banyak. Yang kedua stagnan, tetap. Itu sedikit. Yang ketiga bertambah. Dalam waktu 3 tahun bertambah. Ada tapi sedikit. Siapa mereka? Ternyata yang bertambah yang banyak sudah banyak. Sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kasama min sedekah bal yazda. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan 3 kali bal yazda bal yazda bal yazda. Coba lihat yang paling banyak membantu masjid ini ya tambah banyak kekayaan. Yang paling sedikit ya paling sedikit. Oleh karenanya ayo sama-sama mulai sekarang jangan pernah kita terkait dengan orang lain. Kenapa kita katakan demikian? Mereka itu cuma titipan. Istri kita titipan, anak kita titipan, semuanya titipan. Memang mereka itu akan menjadi salah satu daripada 5 tahapan yang akan kita lewati ketika sebelum tinggal dunia. Tahapan pertama adalah mereka keluarga kita berseliweran datang ke kita, istri kita, anak kita. Terbayangkan itu semuanya. Jadi hati-hati kalau sudah terseliweran dan seperti itu berarti mau habis sudah. Tahapan yang pertama. Tapi penyesalan semacam itu hilang ketika sudah masuk tahapan yang kedua. Apa tahapan kedua? Tahapan yang kedua adalah dia akan merasakan melihat kepada malaikat Israel. Yang tentunya malaikat Israel ini bukan seperti yang kita sangka. Nabi Allah Nuh alaihissalam sudah pernah merasakannya. Dia datang kepada malaikat Israel dan malaikat Israel datang kepadanya dan berkata kepadanya, Israel, tunjukkan kepadaku bagaimana wajahmu dan bentukmu ketika engkau mencabut nyawa orang yang tidak baik. Maka Israel berkata, kau tidak mampu. Aku ingin mengambil hikmah. Tunjukkan. Maka kemudian karena permintaannya ditunjukkan, begitu dia menunjukkan diri sebagai seorang malaikat Israel yang mencabut nyawanya orang yang tidak baik, saat itu juga langsung pingsan. Begitu siuman, maka dinyatakan oleh beliau, kalau umpama orang yang tidak baik itu tidak mempunyai azab siksa kecuali hanya melihat wajah mengerikan itu sudah cukup sebenarnya. Itu yang pertama, kita harus melalui. Ingat itu tahapan kedua, habis sudah tahapan yang pertama. Apa yang bisa mereka lakukan? Mohon maaf, kita nanti bakal suatu waktu bakal datang suatu keadaan di mana suami istri kita semuanya keluarga kita memiliki kita, paling mereka menangis, paling mereka mengeluarkan air mata. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tentu mereka lakukan, tentu kita tidak ada yang bisa. Sehingga Pak teringat, ya kalau istrinya masih muda, wah aku tinggal sedikit, lagi sisanya kamu nanti. Tapi sebentar saja, karena tahapan kedua begitu melihat Israel. Alhamdulillah, semoga kita termasuk yang melihat orang daripada yang melihatnya orang yang baik, sehingga melihatnya dalam keadaan wajah yang santun,
yang enak dipandangnya, dia tidak memberikan rasa takut kepada kita, dan semoga seperti itu. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga yang terjadi pada kita adalah sakitnya sekali. Kalau kita bukan termasuk yang baik, maka lihatlah bagaimana rasa sakit mau seperti yang dirasakan dan telah dirasakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana dia itu datang dan didatangi oleh malaikat Israel dan berkata, wahai Israel, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau mencabut orang yang tidak baik. Lagi-lagi Israel mengatakan, kau tidak akan mampu. Biar saya merasakannya, biar saya ambil ibrah, dicabutnya. Begitu dia itu dikembalikan nyawanya, sehingga ketika sudah akan dicabut sungguhan, apa yang terjadi? Dia sebutkan kan, begitu malaikat Israel datang, mau apa kamu datang kepadaku? Kata Nabi Musa, kalau mau mencabut nyawa, maka itu peleknya sampai matanya keluar kan? Nah, itu karena kan sudah merasakan sakitnya dulu. Ketika dirasakan sakitnya itu ditanya, bagaimana rasanya? Kata beliau, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, lalu kemudian diletakkan di atas kuali yang begitu panas. Bagaimana rasanya? Itulah rasanya. Nabi Muhammad menjelaskan, menjabarkannya di dalam hadisnya, sakitnya kematian itu seperti orang yang dihujam dengan 1000 pedang dalam satu waktu. 1000 pedang, bukan satu pedang, 1000 pedang. Bagaimana rasanya? Rasakan sendiri. Semoga saya termasuk yang terakhir merasakannya. Dan semoga kita bukan termasuk yang merasakan semacam ini, tapi kita merasakan seperti orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan baik. Bagaimana? Seperti orang yang bikin adonan, lalu rambutnya jatuh sehelai. Diambillah sehelai rambut itu dengan mudahnya, tanpa mengurangi sedikit pun daripada adonan itu. Itulah orang yang baik. Semoga kita semangat itu. Keempat, yang akan terjadi pada kita adalah berseliweran kepada kita. Penyesalan yang begitu dahsyat, tidak pernah kita menyesal semacam itu. Waktu-waktu yang berlalu, kesempatan-kesempatan yang pernah ada, Kiai Muhdin sudah umumkan ini masjid untuk ini, pura-pura gak didengar. Akan berseliweran itu terus. Kenapa gak digunakan kesempatan pada waktu itu? Kenapa tidak mau mendengar? Itu terus ada kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang harusnya kita isi dan baikkan lewat begitu saja. Dan yang kelima yang terakhir, ini yang dilakukan oleh para ulama, ini yang dilakukan oleh para solihin, ini bahkan dilakukan oleh para aulia. Apa itu? Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Siapa yang bisa menjamin kita termasuk yang meninggal keadaan husnul khotimah? Padahal kalau kita ingin tahu bagaimana kita meninggalnya, mudah. Kita termasuk husnul khotimah atau su'ul khotimah, mudah. Kalau kita kata biasa, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yusyarrul mar'u ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu matinya tergantung bagaimana dia mengisi hidupnya. Kalau dia mengisi hidupnya dengan kebaikan demi kebaikan, ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan, menjadi seperti itu. Semoga kita termasuk kepada itu. Tapi kalau mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, maka itulah saatnya kita tidak pun juga dalam keadaan maksiat. Baru-baru ini ada tetangga kami di Jawa sana, pekerjaannya itu bermain judi dengan burung. Bermain judi dengan burung merpati. Subhanallah, waktu dia bawa burung itu untuk berjudi itu selatan, tidak tersebut. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, masuk ICU, tidak sadar, koma. Sunnah, ketika kita melihat semacam itu, orang yang dekat kepadanya, tapi bukan keluarganya, bukan ahli warisnya. Karena takutnya kalau ahli warisnya baca, kamu ingin aku mati ya, takutnya seperti itu. Sehingga takut akhirnya dia sudah. Makanya jangan keluarganya kalau bisa. Kalau tidak ada orang lain, maka baru keluarganya. Baca la ilaha illallah. Di sampingnya la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah jangan bicara lagi sampai dia mati. Kalau dia itu ngomong lagi, ulangi lagi. Kenapa? Kalau sudah akhir ucapan kita di dunia, ucapan la ilaha illallah, maka kita meninggal dunia dan keadaan masuk surga tanpa hisab. Allah bacaan minhum. Cuma untuk mendapatkan itu tidak mudah. Ada satu kesaksian daripada seorang perawat di rumah sakit yang telah mencatat 1000 kematian. 1000 pasien yang mati ketika nazar, ketika sakarat, dia ada di sampingnya. Dari 1000 yang meninggal di rumah sakit umum Mojokerto, ya, di perawat di Mojokerto sana,
Ternyata yang bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir umurnya hanya 9 orang. 9 orang daripada 1000 yang bisa mengucapkannya. Ya Allah, semoga kita termasuk semacamnya. Oleh karenanya hati-hati. Subhanallah, ini baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, kaki tangannya bergerak begini. Begitu dia begini 3 kali, meninggal dunia. Ini yang diminta, yang ditakuti oleh para solihin. Oleh karenanya ayo sama-sama yang bisa kita lakukan itu cari syafaat yang sebanyak-banyaknya. Jangan merasa lebih baik orang lain, jangan siapapun kita. Semuanya punya kesempatan yang sama. Orang lain itu bisa berkata kepada Allah lebih daripada kita, apalagi sampai merasa sombong, merasa congkak lebih daripada kalangan habaib, kalangan orang soleh, kalangan para kiai. Jangan hati-hati. Mereka itu adalah simbol-simbol rahmat yang Allah di muka bumi ini. Jangan bermain-main dengan Allah. Allah yang maha segala-galanya. Allah sudah berkehendak sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya dan mencegahnya. Cari rahmat, cari untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Belajarnya, ayo sama-sama kita itu bekerja dan berjuang untuk diri kita sendiri sebelum jatuh dalam waktu dan kesempatan yang ada itu. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga masjid ini menjadi masjid yang makmur, menjadi penghubung bagi kita semuanya yang penduduk masyarakat di sini semuanya masuk surga dengan masjid ini. Dengan sedekahnya dari masjid ini, ya Allah, semoga yang ada di samping kanan kiri semuanya, sekitar sini semuanya masuk surga berkat masjid ini. Semoga berkat mereka, masyarakat kita, keturunan kita yang ada di sekitar ini, dan terus memakmurkan masjid ini, semoga terus menjadi jariah bagi kita, sehingga selama masih ada masjid ini digunakan, selama itu pula kita berada di dalam kubur terus melakukan kebaikan demi kebaikan, cahaya demi cahaya. Setiap waktu datang malaikat membawa satu nampan yang terbuat daripada emas, di situ ada di atasnya ada cahaya, diberikan selalu kepada kita. Ya Allah, berikanlah itu semuanya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk semua sanak kerabat kita, untuk semua kaum muslimin terutama yang ada di daerah ini. Ya Allah, jadikanlah ini menjadi sebab insyaallah Allah menurunkan rahmat kepada dalam masjid ini, kemudian menyebarkan kepada seluruh yang ada di sekitar ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelum saya tutup, saya akan berikan ijazah sholat usra anak-anak untuk adik semuanya. Ijazah sholat usra itu adalah sholawat yang diimpikan oleh salah satu putra saya pada tahun 2018, berarti umurnya 2015, berarti umurnya sampai sekarang berapa? 8 tahun ya, 8 tahun. 2015. Pada malam Jumat, tepatnya pada malam 10 Muharram, malam Asyura. Begitu dia bangun dari tidurnya, itu pas jam 2 malam. Subhanallah, itu yang namanya bau harumnya gahru itu tersebar di kamar itu dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Di dalam mimpi itu Nabi SAW berkata kepada cucunya tersebut, dan siapa setelah mengajarinya satu kalimat demi satu kalimat sehingga dia itu bangun masuk hafal sudah. Dan siapa yang baca salat usra ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali salat ini. Pokoknya 41 dibaca, namanya saja salat usra. Artinya salat usra itu selawat kabar gembira. Salat usra itu selawat bahagia. Sebelum saya bacakan dan saya ijazahkan, saya artikan dulu supaya kita paham dan kita mantap membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, pada junjungan kami Nabi Muhammad, sawahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salawat yang aku baca ini, ya Allah, maksudnya tujuannya tubasyiru Nabi, Allah bahagiakan kami, wa ahlana dan semua keluarga kami, wa uladana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhina wa alimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua siswa serta siswi kami. Min yawmina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhir, sampai hari akhirat nanti. Nah, jadi ila rahmatnya Nabi Muhammad berumat ini. Kita masih ingat ya tuan-tuan, masih ingat dulu kalau kita ada hajat baca Yasin berapa kali? 41 kali dulu bukan sekarang. Sekarang coba diomongkan sama kita, jadi tidak akan selesai ya acara ini kalau setiap dia pulang dulu, tapi kita membaca Yasin 41 kali. Kira-kira masih di sini nggak?
2 jam setengah. Tapi subhanallah Muhammad rahmatnya dikasih salawat ini. Kata Muhammad, yang baca salat ini sama seperti hasilnya orang baca Yasin sebanyak 41 kali. Jadi muncul sekali habis salat subuh dibaca 41 kali, insya Allah seharian itu aja kemudahan, jarang kita itu keresahan, yang utamanya rumah tangga itu jarang sekali terjadinya, jadi langgeng, bahagia. Nanti kalau punya hajat, ketemu orang dari paginya tapi jangan dipakai untuk melamar orang ya. Baca banyak 121 kali, mujarab itu 121 kali. Bahkan kalau kita bersih hatinya, kita ingin mimpi Nabi Muhammad, malam Jumat salat 2 rakaat hajat, kemudian baca salat Busra sebanyak 121 kali. Tapi jangan berubah tempat tidurnya. Setelah selesai, kemudian kita tidur sambil bicara. Nah, insya Allah kalau kita punya hati bersih, kita akan bilang, kalau bermimpi Nabi Muhammad di dunia, maka kalau nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan pasti bertemu dengan Nabi Muhammad, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Sahibil busyra. Sahibil busyra. Salatan. Salatan. Tubashshiruna biha. Tubashshiruna biha. Wa ahlana. Wa ahlana. Wa auladana. Wa auladana. Wa jami'a. Wa jami'a. Masyayikhina. Masyayikhina. Wa muallimina. Wa muallimina. Wa talabatana. Wa talabatana. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kita bacakan dengan ada tidur dulu. Kenapa kita baca ada tidur dulu? 2 tahun yang lalu ada yang bermimpi dan biasa bacanya dengan ada tidur dulu, sehingga dari mulai saat itu viral luar biasa di mana-mana itu. Ayo kita baca sebanyak 3 kali dengan harapan semua hajat kita dikabulkan Allah. Semua modal yang Allah berikan pada kita merupakan kesempatan untuk kita benar-benar kita maksimalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Jadi kalau bacaannya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya dari sini saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk berijazah pada yang silakan disebarluaskan, tapi dengan syarat jangan dijual belikan, takutnya sampai ketulahan salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Sebelumnya saya mohon maaf, terima kasih berikan kesempatan untuk datang bertemu dengan antum semuanya, dan mohon maaf saya tidak bisa lama dulu sama antum karena ada acara lagi di Bekasi, bersatu jam lagi.
perjalanan. Jadi mohon maaf. Insyaallah lain kali kita akan berdua kesempatan bersama aku semuanya. Terima kasih atas kesempatan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.